kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Mari kita baca teks surat untuk Dayu. Denpasar, 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Kita dapat membuat rangkuman isi teks surat dalam bentuk peta pikiran. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Bali. Tanggal 2 Agustus 2017. Kemudian, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Yang diceritakan dalam isi surat adalah warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Lalu, bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Mengumpulkan pakaian dan makanan. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang mengalaminya adalah Komang sepupu Dayu. Mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena Gunung Agung mulai waspada. Berikut ini rangkuman peta pikiran tersebut. Pada tanggal 2 Agustus 2017, Komang sepupu Dayu membantu korban Gunung Agung. Warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Warga mengungsi karena Gunung Agung mulai status waspada. Komang mengajak Dayu untuk mengumpulkan pakaian dan makanan. Untuk membantu teman-teman yang terkena bencana alam, hal-hal berikut dapat kita lakukan. Yang pertama, menyumbangkan makanan atau pakaian layak pakai. Kemudian, memberi motivasi agar teman tidak berputus asa. Ikut menghibur korban bencana alam. Yang selanjutnya, kita juga bisa mengumpulkan sumbangan dari masyarakat sekitar dan mendoakan agar korban bencana alam tidak mengalami banyak kesulitan. Perhatikan gambar-gambar berikut. Itu adalah perlengkapan serta makanan, kemudian juga pakaian ya, yang digunakan saat cuaca hujan dan cuaca panas. Nah, dari gambar-gambar tersebut kita bisa melengkapi tabel untuk mengelompokkan
Perlengkapan-perlengkapan tersebut sesuai dengan cuacanya. Untuk kelengkapan cuaca panas meliputi ada kipas bambu, kipas angin, topi pantai, es pisang hijau, es cendol, jus buah, es kelapa muda, topi, serta baju kaos. Untuk kelengkapan cuaca dingin atau cuaca hujan ya, diantaranya ada jas hujan, jaket, payung, selimut, bakso, sup ayam, wedang ronde, serta teh hangat. Dayu menceritakan isi surat Komang pada teman-temannya. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka. Dulu, Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanannya terasa sangat lama. Saat di perjalanan, Dayu sering bertanya, "Apakah kita sudah sampai, Ayah?" Ayah menjawabnya dengan sabar, "Kita baru menempuh setengah perjalanan, sayang. Berarti setengah perjalanan lagi kita akan tiba." Dayu berpikir, setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan sama dengan tiba di tujuan. Bantulah Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Yang pertama, tulislah pernyataan matematika seperti contoh berikut. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan Ayah? Tadi semua kue dipotong menjadi 4 bagian. Bagian yang dimakan Dayu adalah 1/4. Kemudian yang dimakan Ayah juga 1/4. Kita jumlahkan banyaknya kue yang sudah dimakan Dayu dan Ayah. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan yang dijumlahkan cukup pembilangnya. Penyebutnya tetap. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Penyebut tetap yaitu 4. Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Di perjalanan, Dayu makan 3 potong coklat. Ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan Ibu? Dayu makan 3 potong. Padahal jumlah potongannya ada 10 potong, berarti nilainya adalah 3/10. Kemudian yang dimakan ibu ada 2/10. Sehingga jumlah bagian coklat yang sudah dimakan, ingat jumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. 3 ditambah 2 hasilnya 5. 10-nya tetap ya. Maka hasilnya adalah 5/10. Untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama, ingat ya, pembilangnya dijumlahkan, penyebutnya tetap, penyebut tidak dijumlahkan. Silahkan untuk nomor 3 dan nomor 4, adik-adik selesaikan secara mandiri. Dayu dan kawan-kawan akan membuat kegiatan penggalangan dana. Juga mengumpulkan barang untuk membantu saudara di Bali. Mereka akan membuat poster. Isinya berupa pengumuman bagi warga sekolah. Semua diharapkan ikut serta dalam kegiatan ini. Nah, silakan adik-adik juga mencoba membuat poster yang digunakan oleh Dayu. Alat-alat yang dibutuhkan diantaranya kertas berukuran A3, penggaris, pensil, spidol atau krayon. Langkah-langkah membuatnya: yang pertama, buatlah garis tepi dengan jarak 5 cm di sekeliling kertas. Tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster.
Buatlah pola garis-garis pada tepi poster. Padukan pula dengan bentuk bidang-bidang datar. Berilah warna untuk pola garismu. Setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengah dapat kamu tuliskan kalimat. Ajaklah warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan. Jangan lupa berikan informasi waktu pengumpulan. Jangan lupa berikan informasi waktu pengumpulan. Informasikan juga tempat pengumpulan barang-barang tersebut. Poster kalian akan makin indah dan menarik. Berikut ini contoh posternya. Untuk kerjasama dengan orang tua, bersama orang tua, berlatihlah menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, sambil bercerita tentang perjalanan, pekerjaan hari ini, dan kegiatan lainnya. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.